kembali lagi di Aji ASN Jabar Ikut Bicara. Ternyata untuk meningkatkan kompetensi itu tidak hanya dari pendidikan lanjutan. Kalau short course ini namanya apa sih Kang? Kalau durasi short course-nya berapa lama Kang? Tentang administrasi publik, tentang tata kelola pemerintahan. Tapi kampusnya ini, penyelenggaranya ini, sponsornya ini adalah ETH Zurich yang mengajukan short course ini. Karena ya tiap tahun ini diadakan, biaya pemondokan, transportasi, penerbangan, tiket pesawat itu mereka sudah sediakan. Kang, kalau ASN di short course di luar negeri tetap ngisi TRK nggak sih sama Kimo? Oke. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji ASN Jabar Ikut Bicara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan orang yang sangat menginspirasi. Untuk saya pribadi. Kembali sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan siapa Kang namanya? Saya Ahmad Fauzanur Rahman juga dari BKD Jabar. Oke, hari ini kita akan lihat saya sama Kang Fauzan. Kita tidak punya catatan karena kita hari ini mau ngobrol santai. Kang, ini kan kita mau ngomongin soal short course. Jadi dari episode sebelumnya Kang Teteh kita kan udah ngobrolin soal pendidikan lanjutan, kebijakan pendidikan lanjutan. Ternyata untuk meningkatkan kompetensi itu tidak hanya dari pendidikan lanjutan. Ada yang namanya short course. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Fauzan yang pernah mengikuti short course di luar negeri ya Kang ya? Iya. Oke, Kang. Mulai dari pertanyaan pertama dong Kang. Kang, short course, kenapa memilih short course Kang? Oke, makasih untuk kesempatannya. Baik, kenapa pilih short course itu? Karena yang pertama, kalau pengalaman kemarin, short course-nya ini nggak di Indonesia, yang pertama. Terus juga cukup menantang karena akan diikuti oleh berbagai negara. Dan alhamdulillah saya terpilih, dapat beasiswa juga dari short course-nya. Dan paling penting adalah kontennya. Nah, saya sendiri penjabat analis kebijakan ya. Kontennya sendiri tentang tata kelola pemerintahan dan juga kebijakan publik. Jadi ini relate banget. Nah, seperti itu mungkin backgroundnya gimana saya eager ataupun ingin banget ikut short course itu. Dan selain itu, selain dapat beasiswa dan relate tadi juga saya ada kesempatan ke sana tuh lumayan kan, bisa melihat perspektif baru, negara baru seperti itu. Kemarin ke negara apa Pak? Kang? Kemarin ke Swiss. Swiss? Ya, Oke. ke kota Zurich. Negara yang paling indah ya? Negara paling indah. Ciwidey indah mana Pak? Aduh, sama-sama indah, cuman beda dingin aja. Oke. Nah, berarti ke negara Swiss kemudian melakukan, kalau short course ini namanya apa sih Kang? Kemarin tuh alhamdulillah dapat short course. Sebetulnya ini short course-nya lebih ke sertifikasi lanjut ya, sertifikasi pelatihan lanjut. Nama short course-nya kalau bahasa Inggrisnya Certificate Advanced Studies of Public Governance and Administration. Jadi short course-nya ini juga tadi yang saya udah sampaikan, kontennya tentang administrasi publik, tentang tata kelola pemerintahan. Tapi saya kemarin ke sana tuh ini banget ya, luas banget bahasannya. Pertama dari pembangunan berkelanjutan, itu yang paling sering dibahas di setiap mata kuliahnya. Bagaimana kita melihat bahwa setiap kebijakan atau rekomendasi yang kebijakan kita sampaikan nanti arahnya ke pembangunan berkelanjutan, dari lingkungan, dari tata kelola perkotaan sampai ke data dan sains juga dibahas di situ. Seperti itu. Menarik banget. Berarti kalau ngeliat dari government berarti semuanya pekerja pemerintah Kang, yang ikutan dari short course ini. Iya, betul, semuanya dari pemerintah. Dan alhamdulillah saya kemarin mewakili Indonesia ya, karena satu-satunya ya, peserta dari Indonesia satu-satunya. Dan dari 20 peserta itu lumayan ketat juga. Ternyata seleksinya lebih dari 200 yang apply beasiswanya. Dan juga short course-nya ini juga unik. Kita tuh kesana sekitar 3 mingguan lah. Nanti dari 3 minggu itu kita dapat banyak sekali pengajaran dari banyak pelatih ataupun pengajar yang sudah expert di bidangnya.
ya expert di bidang tata kelola pemerintahan, tentang bagaimana merekomendasikan kebijakan, dan juga expert-expert lain dari kedutaan atau duta-duta besar dari negara sekitar Eropa yang menawarkan bagaimana kebijakan diimplementasikan, terus tantangannya seperti apa. Itu kan menjadi wawasan yang baru ya buat saya sendiri dan peserta lainnya. Durasi short course-nya berapa lama, Kang? Jadi ini cukup unik ya. Jadi saya dapat beasiswa itu nggak langsung dapat course-nya. Jadi kita apply dulu beasiswanya, lalu nanti setelah itu kita apply course-nya, baru di situ tuh nanti diterima atau enggak. Nah, setelah saya terima, saya baru tahu tuh informasinya, ternyata course-nya ini 3 minggu di Swiss itu, lalu sampai Januari nanti baru selesai. Jadi setelah 3 minggu di Agustus sampai September, baru nanti selesai di Januari, sekitar 1 semester kalau kita hitung ya. Karena kita dianggap sebagai mahasiswa sebentar gitu. Dan setelah 3 minggu itu ada hadiahnya, yaitu bikin tesis. Jadi sebagai nantinya kayak tesis yang cukup singkat lah, nggak terlalu banyak, dan dipresentasikan nanti di Januari. Oke. Kalau presentasinya itu offline nanti di Swiss lagi atau online, Kang? Rencananya akan daring ya, online. Oke. Berarti kalau di ikutan short course yang ini adalah 3 minggu kita di luar negeri, kita dikuliahin lagi ya, Kang ya? Iya. Terus kemudian kita disuruh bikin mini tesis mungkin gitu ya? Betul. Sama yang terakhir diujian kan di bulan Januari? Iya, dipresentasikan di bulan Januari. Seru banget, Kang. Kayak ada ini nggak sih, bimbingan online gitu nggak sama dosennya? Ini yang cukup menantang ya, karena pertama nggak ada bimbingannya, yang hanya sebagai fasilitator ada untuk lebih ke teknis cara penulisan sama kutipan-kutipan gitu. Kalau di tesis kan ada ininya ya, kayak daftar pustakanya seperti gimana biar lebih teknis gitu menulis tesis yang pasti setiap institusi kan beda. Nah, kebetulan kampusnya ini penyelenggaranya ini sponsornya ini adalah ETH Zurich, itu ada ini sendiri ya, norma-norma sendiri untuk penyusunan tesis. Jadi ya cuman fasilitator aja, jadi peserta dibebaskan untuk menulis tesisnya mau bidang apapun, tapi tetap ada kaitannya sama tata kelola pemerintahan, terus juga ada tentang kebijakan publiknya, dan tentu saja mengaitkan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Oh, berarti memang kalau kita lihat secara simpel ya, Kang ya, mirip banget sama metode pembelajaran yang di BPSDM Jabar nih. Iya, karena kan betul. sistemnya korpu nih, kita diajarin dulu teorinya, terus kita istilahnya ngelihat apakah dari teori tersebut sesuai nggak, relate nggak sama kegiatan sehari-hari kita. Nah iya betul, Mirip kan? mirip-mirip. Dan itu juga ngebantu saya kemarin, kan saya juga sempat ikut di BPSDM, ternyata ini sudah sama metodenya pas. Jadi harusnya Kang Teteh udah nggak jet lag lagi nih, kita mau nyobain short course di luar negeri karena udah tahu metodenya kayak gini. Iya. Oh, Kang kemarin kalau dari 3 minggu ini sebenarnya mata pelajarannya yang dipelajarin apa aja nih? Oke, ini cukup beragam dan cukup padat karena kalau dibilang kuliahnya itu Senin sampai Sabtu, Minggu juga ada beberapa kerja kelompok ya, jadi cukup padat, dan itu dari pagi sampai sore. Yang saya highlight atau saya sorot itu ada pertama tentang pembangunan berkelanjutan, terus juga ada tentang bagaimana menyusun kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Selain itu juga ada tentang banyak bidang tentang kebijakan di dunia ini, seperti kebijakan lingkungan, kebijakan imigrasi, terus juga kebijakan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan teknologi, juga ada tentang fiskal juga. Jadi cukup padat dan cukup luas wawasan yang kemarin saya terima ya. Oh, seru banget. Berarti memang si pelajaran-pelajarannya juga berhubungan banget ya sama memang tata kelola pemerintahan. Iya betul. Yes. Okay. Walaupun saya juga backgroundnya nggak tentang kebijakan publik, tapi uniknya mereka tuh ya multi negara, terus juga multidisiplin ya. Teman-teman saya kemarin itu nggak semua tentang kebijakan publik, ternyata ininya backgroundnya ada yang keamanan, ada juga yang tentang pendidikan, ada juga yang tentang aviasi atau penerbangan. Jadi multidisiplin ya pesertanya juga.
Jadi Oh, gitu konsepnya. tadi kan 20 peserta yang mendapatkan ini Akang apa beasiswa Iya. scholarship atau di 20 orang itu. Sebenarnya pesertanya short course itu lebih dari itu berarti. Pesertanya 20 itu, Oh, cuman tetap. kandidatnya itu sekitar 200 kalau kemarin Oke. saya tanya ke fasilitatornya untuk yang mengajukan short course ini. Karena ya tiap tahun ini diadakan yang pertama dan mereka ternyata lebih menyasar teman-teman di negara berkembang seperti kita. Jadi gitu. Oke, berarti di 20 orang tuh kayak berarti kayak masuk kelas tuh barengan gitu ya. Iya, Kayak betul. berarti di kampusnya kan ya. Iya di kampusnya. Di kampusnya kita dianggap seperti mahasiswa. 3 minggu ini berarti di mesin gitu atau gimana Kang? Kalau tinggalnya? Nah, karena kita udah dapat beasiswa, jadi kita udah disiapkan sama biaya-biaya lainnya ya, seperti biaya pemondokan atau biaya transportasi dan biaya penerbangan tiket pesawat tuh mereka sudah ini apa sediakan kayak gitu. Kita tinggal cari aja di sana. Oh, tapi lokasinya di mana bebas gitu. Oh iya betul, lokasi bebas. Kirain tuh misalnya kayak di luar negeri tuh yang mes-mesnya kampus gitu enggak? Iya harusnya, tapi karena kita mungkin lebih singkat itu aja mungkin pertimbangannya kita dibebaskan untuk cari lokasi. Oh, oke. Kalau 20 orang ini dari negara apa aja Kang? Oke, banyaknya dari tuan rumah dari Swiss, banyaknya dari Swiss. Terus teman-teman saya di negara dekat Asia Tenggara ada dari Myanmar, terus juga ada dari Bangladesh, ada dari Spanyol, juga ada dari Uzbekistan sama Kazakhstan. Nah itu sekitar situ. Berarti 20 orang ini di satu kelas kan ya Kang ya? Bukan kita ikut ke kelas yang ada di perkuliahan di sana gitu. Iya, terus juga teman-teman dari benua Afrika juga ada, dari negara Ghana, ada dari Nigeria juga, dan itu bikin saya makin terbuka ya wawasannya bahwa Indonesia dengan segini banyaknya juga kebijakan publik tantangannya ternyata dapat perspektif-perspektif baru. Itu yang saya lihat sih sebetulnya, perspektif untuk belajar lagi. Oh ternyata tidak sama kita bisa menyelesaikan satu permasalahan kebijakan di negara ini dengan perspektif kita terus gitu. Kadang kita perlu ini. Oh, apa nih Kang ya? Menarik nih. Ada yang akan terinsight saha gitu. Dari kebijakan apa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah? Oke. Sebetulnya yang kita apa ya, kita lakukan sekarang tuh udah bagus ya. Kita ada desentralisasi di mana pemerintah daerah punya kewenangannya. Nah ini tuh saya lihat di Swiss juga sama, negaranya federal dan punya juga desentralisasi di sana. Namun di sana uniknya mereka bisa menjadi negara maju dengan sistem yang sudah sama seperti kita mungkin ya, dari dulu sudah desentralisasi dan negara federal dan ada kanton, kalau di sini provinsi ya. Dan mereka itu bisa mempertahankan kebijakan kestabilitasan politiknya. Jadi untuk mengimplementasikan satu kebijakan tuh enak gitu jadinya. Gitu. Walaupun saya juga paham di sini juga multi sektor, multi disiplin, multi faset, banyak-banyak dimensi yang harus disentuh di Indonesia sendiri, yang mungkin ya tadi saya bilang misalnya satu kebijakan mungkin tidak bisa disamakan dengan di negara lain. Betul. Nah, akan tetapi mungkin kita bisa lihat pendekatannya, kita bisa lihat bagaimana kerangka kerjanya agar implementasi kebijakan apapun yang kita tetapkan di pemerintah ini bisa smooth, bisa lembut berjalannya, bisa oke, terstruktur, juga terukur, dan manfaatnya lebih luas ke masyarakat. Itu sih gitu. Iya. Berarti tidak serta-merta memang bisa diaplikasikan di Indonesia. Betul, tapi tapi bisa jadi menambah wawasan. Dengan pendekatan-pendekatan apa yang kita mungkin oh iya betul ini mungkin bisa kita terapkan di sini pendekatannya kayak gitu, tidak seperti sistemnya kita terapkan itu mungkin agak terlalu Iya, effortnya terlalu besar. Karena mungkin kondisi penduduk beda gitu Iya kan. betul. Dan kondisi keuangan dan lain-lain juga berbeda. Wow, seru banget. Berarti tadi short course-nya udah tentang, terus tesis nih Kang. Misalnya tesisnya memang kita dibebaskan topiknya apa aja gitu. Iya betul. Tesisnya apa aja tadi saya sudah sampaikan, mereka harus mengaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals. Nah, gitu. Terus kalau saya sendiri mungkin tertarik ke arah bagaimana yang sedang kita lakukan di sini di Indonesia tentang stunting ya misalnya, atau tentang kemiskinan misalnya, dan itu kan cukup banyak ya datanya. Jadi mungkin dari situ kita bisa buat untuk tesisnya. Wih, abis
presentasi di sana, presentasi ke Pasekda ya. Aduh, belum tahu. Tuh, kalau misalnya jadi seru banget ya Kang short course ini di Swiss. Ya, Selain itu ada negara apa aja sih Kang untuk ada short course ini? Terus ada preferensi nggak kita harus milih negara yang kayak gimana gitu? baik untuk kakak teteh misalnya yang ingin pelatihan di luar negeri atau short course ini sebetulnya sangat terbuka luas kesempatannya. Biasanya short course ini juga dibiayai oleh pemerintahnya, bisa dibiayai oleh kampus atau bisa juga dibiayai oleh lembaga donor. Pengalaman saya kemarin, saya dibiayai oleh kampus, nama kampusnya ETH Zurich, kalau Akang Teteh tahu. Itu alumni yang terkenalnya itu dulu Albert Einstein kalau nggak salah. Saya juga kaget, oh ternyata di sini pernah ada kampusnya, ternyata saya pernah ke kampusnya Albert Einstein. Itu cukup gitu ya, cukup bangga juga gitu. Yang selanjutnya tadi ya, selain dari pembiayaan kampus, ada juga pembiayaan dari pemerintah. Setahu saya ada juga seperti AAS itu tiap tahun tuh rutin ngambil, bukan ngambil ya, menyelenggarakan short course buat ASN, dan itu tematik. Jadi teman-teman atau Kang Teteh semua yang di bidang-bidang tertentu, misal kesehatan, misalnya energi, misalnya lingkungan, mereka tuh ada ini spesifikasi temanya setiap tahun. Jadi nggak cuman tentang kebijakan publik secara umum, enggak seperti itu. Jadi sudah tematik, dan itu pun dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Australia kalau nggak salah kalau yang AS. Terus juga ada short course dari pemerintah Korea juga nih, sering banyak teman-teman di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang short course ke sana, banyak tentang pemerintahan daerah di sana kalau nggak salah, sama digitalisasi yang kita tahu bahwa Korea ini punya ranking yang bagus tentang pemerintahan digitalnya di dunia. Gitu. Informasinya berarti cari aja di internet, tapi tadi akan cerita ada keyword-keyword tertentu. Oh iya, betul. Dan ini tiap tahun tuh dibuka, apalagi sekarang kita udah maksudnya udah sering juga short course secara daring ya. Selain itu juga bisa secara offline datang ke negaranya, itu kan sebuah membuat perspektif baru, membuat kita bisa pandangan baru untuk kita bisa semangat gitulah jalani short course-nya gitu. Oke. Berarti tadi cari kita di internet informasinya, Iya, terus betul. kemudian bisa ngeliat juga, siapa tahu Akang Teteh pengennya ke negara Korea, ternyata ada gitu. Iya, Mungkin betul. Akang Teteh punya minat tertentu ya terhadap negara tertentu. Betul. Dan nggak menutup kemungkinan juga kalau kita nyari di internet tuh kita coba bisa kunci ini pencariannya seperti beasiswa atau scholarship, ataupun juga tentang temanya misalnya healthcare, yang kita bisa kunci untuk cari di internet tuh banyak sekali. Dan kenapa lebih memilih mungkin ASN, karena mereka yang lebih langsung ada dampaknya ke masyarakat, ada dampaknya langsung ke pemerintah. Jadi mereka lebih eager gitu untuk melakukan pelatihan, pengembangan kompetensi bagi para pegawai negeri gitu ya. Ternyata baru tahu Kang, kirain teh kita kaum marginal, ternyata enggak, kita prioritas. Iya. Wah, terus berarti kalau kita informasinya udah dapat, sebenarnya apalagi Kang yang harus kita siapkan nih? Biasanya mungkin administrasinya gak beda jauh atau seperti apa? Oke, untuk short course sendiri yang paling utama kalau di luar negeri itu adalah sertifikat bahasa asing. Nah, ini yang Akang Teteh perlu pastikan, dan belum juga kadaluarsa ya sertifikat bahasa asingnya. Pasti yang dipersyaratkan ataupun yang perlu diunggah itu pasti sertifikat bahasa asingnya dulu. Nah, diharapkan bisa Akang Teteh bisa semangat mencarinya dan mendapatkan sertifikat bahasa asing. Kedua, mungkin nanti juga ada, biasanya itu ada kayak proposalnya yang kita perlu sampaikan juga tentang dalam bahasa Inggris, dan setelah itu baru seperti kelengkapan lainnya seperti ijazah dan transkrip seperti itu mungkin yang akan dipertimbangkan nantinya. Kalau short course itu pakai surat rekomendasi juga nggak Kang? Rekomendasi? Kalau short course rekomendasi, kalau ini sih kalau sponsornya meminta aja sih kalau gitu. Kemarin saya cukup hanya ijazah, dan misalnya kita cerita juga proposalnya, di situ kita sudah sampaikan kan ada jabatan kita apa, nanti di situ kita perannya seperti apa, baru di situ karena kita dapetin dulu beasiswanya. Mungkin kalau beda ya sama yang jalur formal beasiswa biasa, pasti ada rekomendasi. Nah, sebetulnya kalau di short course ini
Kalau rekomendasi tergantung sponsornya, nanti mereka akan meminta atau enggak. Tapi kemarin saya enggak diminta sih kalau rekomendasi, karena mungkin mereka lebih melihat si perannya si calon peserta ini. Atau juga kemarin tuntutannya itu beasiswanya dulu baru apply short course-nya kalau kemarin. Tapi teman-teman kalaupun mau minta rekomendasi silahkan, nanti bisa langsung ke kepala perangkat daerahnya lalu ke BKD ya untuk disampaikan biar dapat rekomendasi gitu. Oke. Berarti tadi udah ngobrolin soal kita administrasi ke tempat short course-nya nih. Iya. Kalau misalnya kita sebagai ASN kan punya aturan-aturan kayak Kang ya, Iya. misalnya kita apakah sebenarnya prosedurnya seperti apa sih untuk mengajukan short course ini? Prosedurnya seperti apa? Pertama cari dulu short course-nya. Yang kedua pastikan juga relate ya sama ini jabatan ataupun tema kita kerjanya, konten short course-nya. Yang ketiga siapin semua ini persyaratannya yang pasti itu. Setelah itu baru kita ajukan ke pimpinan dulu pastinya ya untuk short course ini, niat kita untuk ikutnya kapan, terus juga nanti kalaupun sudah disetujui nanti bisa coba apply aja gitu. Karena short course ini juga sangat bisa meningkatkan nilai kompetensi. Tentu saja lain itu juga IP ASN ya, untuk IP ASN seperti itu. Kan kalau administrasi itu kita kan sebagai ASN ada aturannya nih. Kalau misalnya ASN kayak gimana sih prosedurnya? Oke, setelah kita alhamdulillah nih dapat short course-nya, kita dapat kayak LOA ataupun kayak dapat surat bahwa keterangan kita diterima sebagai peserta yang harus berangkat misalnya ke luar negeri nih. Nah, yang pertama kita sebelumnya kan sudah tahu ya, maksudnya izin dulu ke perangkat daerahnya untuk ikut ke short course-nya. Lalu dari perangkat daerah akan ngirimin tuh surat ke Biro Pemerintah dan Kerjasama itu untuk izin ke luar negerinya nanti seperti itu. Kita kalau di sini pakai paspor biru juga nggak? Iya, pakai paspor biru itu yang ada ini juga sih persyaratannya untuk paspor biru, karena juga perlu ada penerbitan visa misalnya kalau negara tersebut membutuhkan visa. Jadi kan ada proses yang harus dilewati dulu, dan itu makanya teman-teman akan tetap semua kalau bisa mau short course misalnya ke luar negeri, jadi ada spare ataupun jeda waktunya ya, spare waktunya misalnya 2 bulan lah atau 3 bulan sebelum keberangkatan itu sudah mengurus dulu izin-izin ke luar negerinya dari paspor dinas. Karena harus berjenjang ya, pertama dari perangkat daerah, nanti ke kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah, lalu nanti juga ke Pak Sekretaris Daerah, lanjut lagi ke Kementerian Dalam Negeri, lanjut lagi ke Kementerian Sekretariat Negara, lanjut lagi ke Kementerian Luar Negeri, baru deh nanti seperti itu. Itu pun sama perlakuannya bagi teman-teman yang mau tugas belajar ke luar negeri, itu kayak gitu juga. Jadi teman-teman nih sekalian aja ya, kita spill kalau Akang Teteh dapat beasiswa terus juga ke luar negeri, gimana sih ininya, apa prosedurnya? Yang pertama kita dapat rekomendasi dari BKD, nanti dari surat keterangan rekomendasi tersebut yang Akang Teteh udah dapat beasiswa sama surat keterangan diterima kampusnya, nanti itu dipakai buat mengurus ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Nah, untuk penerbitan tadi ya, penerbitan dari paspor dinasnya sampai nanti jika dibutuhkan untuk surat keterangan dalam mengurus visa, yaitu nanti yang keluar dari Kementerian Luar Negerinya. Seperti itu Teh. Mirip-mirip berarti sih prosedurnya. Iya, mirip-mirip kayak gitu. Cuman kalau short course biasanya langsung ya dari perangkat daerahnya bisa langsung ke Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Tapi kalau tugas belajar bisa lewat ke BKD dulu ya, karena itu kaitannya tadi ya tugas belajar. Kalau short course kan nggak perlu kayak pakai SK tugas belajar ya, dia bisa cukup dengan surat tugas aja untuk nanti dia misalnya ke luar negeri ataupun di dalam negeri, seperti itu. Betul. Wow. Wah, aku bayang ya. Tapi kan berarti lama ya Kang ya, si prosedur berjenjang tadi untuk mendapatkan paspor dinas. Tapi Kang Teteh tetap harus diterima dulu scholarship-nya ya. Jangan sampai tiba-tiba aku mau mengurus dari sekarang cina. Iya, itu yang perlu biasa jadi kendala. Kan kita ASN ya, karena kita tugas ke luar negeri makanya kita harus pakai paspor dinas itu gitu. Okay. Kang, kalau ASN di short course di luar negeri tetap ngisi TRK nggak sih sama Kemob? Oke, ini cukup bagus pertanyaannya ya. Pengalaman sendiri. Jadi kita tetap presensi Kemob di waktu Indonesia. Nah, itu tantangannya sih. Jadi misalnya kita di sana jam berapa? Jam 6 pagi.
di sini tuh udah jam 12, jadi sebelum jam 6 pagi di sana kita udah harus presensi, misalnya jam 11 malam, setengah 12 malam kita langsung presensi. Tapi karena kita posisinya dinas luar, itu kan kita mengajukan dinas luar ya kalau untuk short course di luar negeri. Nah itu juga jangan lupa tuh perbedaan waktu itu untuk presensi dan pulang tiba tujuan. Dan juga TRK juga sama, kita tetap isi setiap harinya untuk laporan kinerja, karena short course ini juga dasarnya dari surat tugas, jadi kan kita menjalankan tugas, jadi setiap harinya kita harus jelas pengisiannya seperti itu. Wih, baru tahu saya Kang Teteh, kirain teh kalau keluar negeri teh jadinya cuti. Jadi Bukan, nggak usah beda, isi beda. TRK. Ternyata enggak ya, karena Enggak, kita dalam rangka bertugas, maka kita harus melakukan apa kewajiban kita Iya, seperti sama laporan seperti biasa, dan bertugas lain-lain. seperti biasa. Oke. Wow. Terus selama di sana gimana Kang? Tetap ngerjain kerjaan yang di sini nggak? Ya, kalau masih ada komitmen yang mungkin belum selesai ya, saya kemarin juga masih sempat kerjakan dan kita laporkan ke pimpinan. Cuman kendalanya hanya satu, cuman perbedaan waktu aja buat koordinasi itu aja. Oh iya, ntar koordinasi ke Bukabit tiba-tiba jam sini jam 12 malam ya. Iya kayak gitu mungkin. Oh, wow. Berarti tapi selama short course memang dibebas tugaskan ya Kang ya, kalau memang tidak ada komitmen yang harus dilanjutkan. Iya, kalaupun misalnya ada yang harus diselesaikan, misalnya di hari itu mungkin kita harus coba kelola waktunya aja. Nanti kita selesai short course, kita kerjain dulu, baru kita laporkan gitu. Oke. Berarti selama 3 minggu ini jangan khawatir sebenarnya, karena kan 3 minggu nggak terlalu lama ya. Ya. Karena di kantor juga masih banyak pekerjaan atau masih banyak teman lain yang menggantikan pekerjaan yang harus Ya, kita betul. kerjakan. Ya tentu saja. Oke, berarti jangan lupa kan teh kalau mau berminat ke beasiswa yang scholarship tadi bisa 3 minggu di sana di luar negeri, terus kemudian sisanya online sampai terakhir memang si sidangnya juga online. Iya. Tapi mungkin di luar negeri di beasiswa yang lain mungkin beda juga ya Kang ya. Iya betul, perlakuannya seperti berbeda. apa? Iya. Dan Mereka- teman-teman yang tugas belajar juga di luar negeri sama. Mereka perlu kayak presensi, terus TRK juga harus mengisi. Oh Ya, iya, kayak gitu. karena bukan cuti balik lagi ya. Bukan cuti, itu kan tugas gitu. Oke, baru tahu saya. Selama masih berbunyi tugas ya kita harus mengerjakan sesuai penugasan. Berat ya, udah mah harus ngerjain ikut Kampus, kuliahnya, iya, ngerjain tugasnya, ngerjain TRK. Jadi selama ini apa yang saya kerjakan di TRK tidak menjadi berat Kang, karena ada yang lebih berat. iya. Wih, ini pertanyaan ini Kang, hiburan aja. Di sana selama di Swiss kemana aja nih? Aduh, ini cukup seru di sana karena alhamdulillah kemarin tuh short course-nya sendiri sudah ada kayak city tour-nya juga. Oh, oke. Jadi kita nanti dibawa ke beberapa tempat, tentu saja yang relate sama short course-nya misalnya. Misalnya kemarin hari Minggu juga saya dibawa ke gedung DPR-nya di sana di Swiss, belajar sistem pemerintahan mereka, bagaimana biasa kebijakan ini ditunda ataupun di cancel gitulah, dibatalkan itu seperti apa prosedurnya sampai akhirnya bisa jadi kebijakan yang bisa berlaku itu seperti apa, saat krisis seperti apa kondisinya. Nah itu dijelasin saat kemarin ke Swiss itu dapat beberapa lokasi ya seperti gedung DPR, terus juga kantor pemerintah di sana. Selain itu kalau saya sendiri sih juga cukup puas kemarin kalau di negara Swiss karena banyak tempat-tempat yang bisa saya kunjungi. Ada jeda waktu kosong gitu nggak untuk jalan-jalan sama-sama gitu teman-teman doang? Sayangnya karena kita juga ada komitmen untuk tugas kelompok, kita dibagi kelompok, jadi cukup terbatas. Paling ya deket-deket dari kota saya kemarin tuh di Zurich ya, jadi mungkin kota-kota yang dekat saya kunjungin gitu aja. Dan ya di sana juga bagus transportasi publiknya, jadi tepat waktu semuanya. Nah itu yang saya salut ya kayak gitu. Wih, adaptasi Kang ya buat di sini. Iya, semoga amin. Tapi jadi kepala disub dong. Amin. Terus kalau misalnya selain tempat itu makanan-makanan di mana Kang? Susah nggak sih adaptasinya untuk di Swiss sendiri? Aduh, kalau kemarin di Swiss itu yang berat tuh betul di makanan, karena pertama harus cari yang halal ya. Yang kedua juga dari harga sih, karena Swiss sendiri terkenal salah satu kota termahal di dunia, masuk 10 besarnya gitu. Dan di sini jadi tantangan juga, kalau kita bawa makanan dari Indonesia masih bisa,
terus juga bisa masak sendiri. Kalau di sana kan kalau model-model penginapannya sudah ada dapur seperti itu, jadi kita kayak gitu, kita masak sendiri, terus juga kita siapin. Dan juga kalau makan siang sih sudah ada ya, sudah ada disiapkan dari sponsor kampusnya. Kalau Akang dulu memang memilih Swiss karena scholarship-nya atau karena negaranya, Kang? Oh, kemarin itu karena satu konten short course-nya yang pertama itu, karena kebetulan konten short course-nya dari ETH Zurich, itu dari kampusnya namanya ETH Zurich, dan juga negaranya di sana 3 minggu. Jadi ya seperti itu. Jadi pertama saya sih lihat carinya konten si course-nya dulu, nggak lihat negaranya dulu, nggak. Betul. Karena nggak semua negara juga buka ya, tadi kayak kampus-kampus tertentu saja. Mungkin di Inggris juga ada yang buka, tapi mungkin kontennya nggak relate ya, nggak terhubung sama pekerjaan ataupun jabatan gitu. Kalau misalnya Akang sebagai bank tur, Ya. Akang kan tadi sebagai peserta nih, kita pengen juga dong dapat POV sebagai bank tur atau pengembangan aparatur. Sebenarnya short course ini bermanfaat nggak sih, Kang, untuk organisasi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Jadi pertama berangkatnya gini, kalau ASN sendiri kan perlu meningkatkan kapasitasnya juga kompetensinya setiap tahun karena kebijakannya 20 JP itu ya kalau nggak salah. Dan sebagai ASN juga kita perlu melihat perspektif lain. Nah, jadi perspektif lain ini bisa didapatkan dari short course itu, dan juga pertimbangan lain, dan juga dari teknik lain ataupun yang ada di dunia ini kan cukup banyak ya, bagaimana menyelesaikan sebuah problematika di jabatan tertentu atau di bidang tertentu. Nah, short course ini menjadi berguna untuk bagaimana kita nantinya di organisasi bisa memberikan rekomendasi bagaimana cara menyelesaikan atau alternatif permasalahan masalah dengan beberapa teknik tadi yang kita dapatkan dari short course, mungkin seperti itu. Betul. Dan memang harus pemilihan short course-nya juga memang harus mendukung ya, Kang, ya, dengan Iya, betul. jabatan kita, dengan tugas kita sehari-hari, Iya, dan tentu mendukung organisasi. Ya, setuju banget. Banget. Pokoknya mah kalau bisa jadi ASN, kita harus tidak berhenti belajar ya, Kang, ya, dari Iya. manapun. Tidak berhenti belajar. Kang, saya kan sehari-hari di orang Bandung nih, Kang, kerja Iya. di Bandung, terus kemudian gak jauh-jauh makanan, teman-teman semua di Bandung. Nih kalau misalnya kita ke luar negeri nih, kira-kira adaptasi susah nggak sih, Kang, sama orang-orangnya atau sama kebiasaan-kebiasaan mereka di luar? Oke, kalau yang adaptasi ini dengan orang-orang kemarin di sana ya, pengalaman itu cukup mudah karena di sana orang-orangnya ramah. Sangat ramah sama kita, dan juga mereka itu orangnya, kalau saya bilang itu reserve. Jadi reserve itu dalam artian, jadi orang-orang itu kalau kita udah kenal tuh mereka sudah mereserve diri mereka bahwa kita tuh akan menjadi teman yang baik buat dia. Kita akan menolong, maksudnya dalam memberikan saran, memberikan kita ngobrol tuh kita akan dihargain gitu, seperti itu. Dan juga sangat santun teman-teman di sana kayak gitu. Jadi kalau tentang budaya malah kita ini ya kaget, ternyata orang barat itu ternyata juga santun-santun dan juga punya pandangan-pandangan yang luas kalau ngobrol gitu. Senang kita dapat insight dan wawasannya kalau ngobrol sama mereka. Oh, jadi mereka juga nggak serta-merta pelit ngomong gitu misalnya, kan enggak ya, jadi lebih keterbuka. Enggak, iya terbuka, dan kita mereka secara aktif mendengarkan yang kita ceritakan, dan mereka tuh sangat tertarik dengan kebudayaan kita. Jadi misalnya saya kemarin juga cerita tentang Indonesia, mereka malah tahu pertama itu tentang Bali. Biasanya kalau Indonesia tuh mereka taunya tertarik pertama kali tentu Bali tentu saja, dan mereka tuh senang kalau kita ceritakan karena ya sama, mungkin mereka juga sibuk kesehariannya seperti apa. Jadi dengan cerita-cerita tersebut itu bisa aja mereka tuh mau dengerin, mau aktif tahu gitu. Dan mereka juga pengen tahu ke Indonesia tuh sebetulnya. Menambah ini wisata. Wisata, ya betul. Menambah turis di Indonesia. Ya. Wih, iya. Bisa kita, memang itu topik-topik yang disenengin ya sama orang-orang luar gitu, tentang kebudayaan kita. Iya, dan mungkin salah satu tujuan dari short course itu yang mengumpulkan dari multi negara itu ya. Jadi mereka ingin juga punya pengalaman dan sharing wawasan terkait budaya di setiap negaranya. Karena kita ada satu sesi itu untuk kayak social eventsnya, kita ngobrol di situ, kita kenalin diri kita juga mempresentasikan ya, atau menjabarkan apa aja sih negara kita tuh ngapain aja, terus juga budayanya kayak gimana. Dan itu mereka sangat tertarik kalau
tentang budaya seperti itu. Iya, begitu juga kita ngelihat mendengarkan cerita-cerita orang juga itu pasti seru banget ya. Iya betul. Oh, Oke, itu. Terus kalau misalnya Akang sendiri, kan ini adalah pengalaman, berarti ini bukan pengalaman pertama ya Kang ya untuk belajar di luar negeri gitu. Karena kan S2 Akang juga di luar negeri. Sebenarnya ketika orang pertama kali ke luar negeri, terus kemudian mendapatkan pembelajaran dengan bahasa luar itu sebenarnya susah nggak sih Kang? Oke, itu di awal cukup sulit karena walaupun kita sudah punya Sertifikat mungkin gitu ya kan? sertifikat gitu, cuman karena kita ini ya praktikal, kalau misalnya dalam artian tiap hari nggak kita praktekkan gitu, ke setiap hari kita ngobrol ini ketemu sama orang aslinya gitu yang bahasa aslinya itu emang agak sulit tuh di awal, tapi kita harus tetap latihan yang pertama dan juga terus terus cari informasi tentang bagaimana budaya itu paling penting ya, budaya di sana seperti apa. Terus juga tips-tipsnya mungkin di awal kalau yang teman-teman ngerasa agak berat, di ini aja, direkam aja percakapannya, ntar kita translate dulu juga, atau enggak kita kerjain tugas misalnya kita belum tahu harus ngapain, bahasa Indonesia aja dulu ditranslate, diterjemahkan dulu sedikit-sedikit, nanti kita terbiasa akhirnya untuk bisa menulis, bisa berbicara, dan sangat-sangat nggak terlalu kompleks kok kalau ngobrol tuh di sana sebetulnya. Nggak terlalu, jangan berpikir terlalu kompleks dulu untuk kita harus gimana ya nanti ngobrol, dengan bahasa yang simple. Mereka tuh dengan kita berani ngomong tuh mereka sudah sangat-sangat menghargai kita untuk bisa menggunakan bahasa mereka atau bahasa asing. Benar-benar. Dan terkenalnya memang budaya luar itu apresiatif ya Kang ya. Iya, setuju. Jadi betul. Membuat kita memang mau berkembang. Betul. Jadi nggak begitu, mungkin di awalnya sulit, tapi memang ada triknya nih, misalnya kita harus ngerekam, bener kata Kang ya. Nanti kalau kita lagi nggak lupa, kita ingat dengerin lagi. Betul. Dan kalau kampus di sana biasanya juga udah ada rekamannya kalau nggak salah. Cuman kalau kita mau lebih ngerti lagi, kita juga biasanya catat poin-poinnya yang walaupun bahasa Inggrisnya aja lu sedengarnya gitu. Kayak gitu. Oke. Kalau pulang dari luar negeri gitu Kang, misalnya ketika Akang udah selesai short course itu, kebayangnya kayak aku akan melakukan apa untuk Jawa Barat gitu nggak sih? Iya ya, itu pasti ya, tentu saja. Jadi dari awal juga kan kita perlu nyampain proposal tuh ke kampusnya atau sponsornya, juga kita proposal atau kerangka acuan juga ke Kementerian Dalam Negeri untuk urgensi dari short course ini. Betul. Tentu saja dari urgensi itu nanti kita kita petakan apa aja yang nanti kita akan dapatkan, misalnya yang terutama pembaruan wawasan, peningkatan wawasan. Jangan sampai wawasan kita yang dapetin ini cuman sampai Indonesia tuh ya udah ditinggal aja gitu, nggak kita implementasikan. Nah saya harap dengan kemarin short course itu saya bisa mengimplementasikan seperti teknik-teknik penyusunan kebijakan yang lebih baru ataupun yang lebih perbandingannya dengan negara lain seperti apa, itu yang bisa saya coba nanti implementasikan. Terus juga perspektif pemikiran itu yang paling penting. Jadi cara pandang dalam masalah itu yang sering kita sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi nantinya dengan cara pandang seperti ini untuk salah seperti ini apakah bisa dilakukan, pertimbangannya seperti apa. Yang kedua juga selain dari cara pandang, yaitu cara bagaimana sebuah masalah ini dilihat juga. Kayak gitu. Oke, ini spilan ya Kang Teteh ya. Kalau bikin proposal ternyata harus begitu. Harus melihat bahwa ada urgensi kita harus dikirim sebagai peserta gitu. Iya, urgensinya apa nanti. Kalaupun yang teknis itu lebih enak misalnya di kelas teknis seperti misalnya dalam lingkungan hidup tentang persampahan, mereka kan nanti dapat teknologi baru, wawasan baru, mungkin akan berguna yang sedang ada masalah misalnya di persampahan itu misalnya ya. Jadi kan langsung aplikatif gitu, seperti itu kalau bisa diterapkan. Ya, dan kalau misalnya pimpinannya mendukung mungkin ya Kang ya, ketika pulang dari sini tuh langsung apa yang bisa kita lakukan gitu misalnya. Betul, seru banget ya. Seru banget, betul. Itu seperti itu. Dan kita juga jadinya bisa berbagi, itu yang paling penting, karena yang paling penting juga dari ilmu kita dapatkan kita bisa bagikan ke teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa ada pandangan baru dari yang kita sampaikan, malah jadi feedback timbal balik ke kita untuk bisa lebih memperkaya ya untuk solusi alternatif seperti itu. Betul. Mungkin tidak terlalu besar gitu karena cangkupannya memang kita bukan
pengambil keputusan ya Kang ya. Iya betul. Tapi sebagai staff atau sebagai tadi analis kebijakan Akang bisa memberikan rekomendasi. Betul, rekomendasi kebijakan itu yang barangkali nantinya bisa menjadi kebijakan yang bisa berpengaruh kan nantinya kepada apapun misalnya tentang tema-tema tertentu di pemerintah ini. Berarti keren banget sih Akang. Nah kita tadi udah kita udah ngomongin soal tadi ya short course-nya di luar negeri. Akang ambil dari Swiss, bagaimana cara mendaftarnya, bagaimana cara mencari informasi. Kita juga udah ngomongin soal perizinannya kalau ke kantor gimana nih sebagai ASN. Terus kita sehari-hari TRK, Kimub ternyata masih tetap harus dilakukan karena kita prosedurnya tugas. Tadi juga Akang cerita selain administrasi ke short course-nya, ada administrasi juga untuk pengeluaran paspor dinas tadi karena berjenjang maka harus dilakukan jauh-jauh hari. Setuju. Oke. Seru. Dan jangan lupa pemilihan short course-nya harus mendukung Akang Teteh, mendukung dari jabatannya, juga mendukung organisasi. Mudah-mudahan dengan short course tersebut kita akan berdampak ya Kang ya terhadap tugas kita sebagai instansi pemerintah. Ya betul sekali. Kang, terakhir nih Kang, kalau Akang punya pesan-pesan nggak buat Akang Teteh yang berminat untuk short course di luar negeri? Oke, tentu saja ya teman-teman Akang Teteh semua, kalau berminat yang pertama itu dulu bahasa asing dulu. Kalau ke luar negeri itu yang paling penting. Kita harus udah punya sertifikatnya. Kalaupun nanti dipersyaratkan kita sudah siapkan. Yang kedua juga cari relate dengan jabatan yang tadi sudah Teh Ica sampaikan ya, relate dengan jabatan, terus tentang konten pekerjaan, bahkan dengan konten masalah yang terjadi saat ini ataupun yang akan kita prediksi nanti akan terjadi apa. Sebaik mungkin itu bisa kita apply nantinya ya untuk short course-nya seperti itu. Yang ketiga jangan berhenti untuk belajar, itu aja, karena nantinya kita bisa dapat wawasan dan juga kita punya sudut pandang. Itu yang paling penting, mungkin bisa melihat satu sisi masalah atau sisi alternatif solusi dari pandangan-pandangan lain yang kita nggak tahu nih. Kita kalau di Indonesia mungkin X, mungkin di luar negeri bisa A, B, C, seperti itu. Alhamdulillah ya Kang Teteh, kita menambah wawasan baru hari ini Kang. Ternyata kita bisa melakukan short course di luar dan itu lebih simpel ya daripada kita misalnya melakukan pendidikan lanjutan. Terima kasih sudah hadir di sini Kang Fauzan, berbagi cerita tentang short course. Mudah-mudahan bisa menginspirasi nih Kang Teteh supaya nggak berhenti belajar walaupun kita sebagai ASN. Oke. Kang Teteh jangan lupa like, subscribe, komen dan follow sosmednya BKD Jabar. Kang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar, ikut bicara. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.